Good day, everyone. May we all be blessed with health and prosperity. Welcome to our knowledge management system course. In this session, we'll learn about knowledge transfer and sharing. I'm Leonard Zeti Abila, and I'll be your lecturer for this course. All right, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Fakulti Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga group project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional
respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Review, kita akan tinjau sejumlah materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dimulai dari Quality Assurance, lanjut ke Knowledge Management Testing, kemudian User Acceptance Testing atau UAT, dilanjutkan Factors Affecting System Development, serta Post Implementation Review. Knowledge Management System Life Cycle. Menurut Awad dan Ghaziri pada tahun 2007, siklus hidup knowledge management system itu ada 8 fase ya. Dimulai dari evaluating existing infrastructures atau mengevaluasi infrastruktur yang ada, dilanjutkan dengan form DKM team atau membentuk tim knowledge management. Setelah itu knowledge capture atau penangkapan pengetahuan, dilanjutkan dengan design knowledge management blueprint atau merancang blueprint dari knowledge management. Seterusnya adalah verify and validate DKM system atau proses verifikasi dan validasi dari sistem knowledge management. Selanjutnya adalah implement DKM system atau implementasi dari sistem knowledge management. Setelah itu diteruskan dengan manage change and reward structures atau mengelola perubahan serta struktur reward, dan ditutup dengan post system evaluation. Walaupun sampai 8, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ada semacam iterasi. Pada KM Life Cycle itu ada 2 iterasi. Iterasi yang pertama itu terjadi pada iterative rapid prototyping yang melibatkan 2 fase keempat dan kelima, yaitu pada design KM blueprint dan verify and validate di KM system. Di sini sering terjadi beberapa perubahan sampai stabil. Setelah stabil baru dilanjutkan dengan implement dan manage change sampai ke post evaluation. Dari hasil post evaluation dapat diketahui pengetahuan apa yang perlu di capture lagi untuk kemajuan pada sistem selanjutnya. Nah, siklus ini akan terus berlangsung sampai ditentukan bahwa hasil dari knowledge management system yang dibangun itu memuaskan dari kebutuhan organisasi yang ada. Quality assurance atau jaminan mutu. Jadi, agar knowledge management system dikembangkan itu berkualitas, perlu diperhatikan sejumlah hal. Knowledge management system should meet expectation of members represented in the KM team. Jadi, KMS itu harus sesuai dengan ekspektasi dari para anggota yang direpresentasikan pada tim knowledge managementnya. Kinerja depend highly on quality of explicit tacit knowledge stored in knowledge base. Jadi kinerja KMS nantinya itu sangat tergantung dari kualitas dari knowledge eksplisit atau tacit yang tersimpan di knowledge base yang ada. Ada 3 perspektif ya. Yang pertama, apabila dilihat dari expert, for experts, quality related to reasoning process that produce valuable and accurate solution. Bagi expert, kualitas itu sangat berkaitan dengan proses penalaran ya, yang menghasilkan solusi yang reliable dan accurate. Jadi garis bawahnya adalah reasoning prosesnya ya, proses penalarannya. Sedangkan bagi pengguna, quality relate to system easy of use and efficiency. Jadi bagi pengguna, yang namanya berkualitas itu berhubungan dengan kemudahan penggunaan sistem dan juga seberapa efisiensi sistem itu membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas hariannya ya. Sedangkan bagi pihak knowledge developer, quality relate to how valid the knowledge sources are and how well they are codified into knowledge base. Sedangkan bagi pengembang pengetahuan, kualitas itu terkait dengan seberapa valid sumber pengetahuan yang akan diproses menjadi KMS ya, dan seberapa baik pengetahuan itu dikodifikasi menjadi knowledge base.
Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa quality assurance itu sangat penting tidak hanya bagi tim tetapi juga bagi expert, bagi user, bahkan juga bagi knowledge developer. Proses dari UAT itu ada 3 tahapan ya. Ini seperti kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah recruit or train timnya, kemudian setup plan, dilanjutkan dengan design test, baru implement test, dilakukan report dan evaluate, selanjutnya decision making dan baru ditutup dengan follow up. Kemudian baru kita masuk ke victim system development atau faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dari sistem yang telah diuji ya. Itu bisa dilihat dari faktor secara technical, kemudian organizational, procedural, behavioral, political, sampai ke economical. Setelah beberapa waktu sistem diterapkan, maka ada fase post implementation review atau kita akan tinjau pasca penerapan dari sistem ya. Yang pertama yang dilihat itu adalah how KMS has changed the accuracy or timeliness of the decision making. Bagaimana KMS yang dibuat tadi mempengaruhi tingkat akurasi dan ketepatan waktu dari pengambilan keputusan. Jadi harusnya lebih tepat dan lebih cepat kecenderungannya ya, lebih baik. Selanjutnya adalah how KMS has affected attitude of end users. Bagaimana perilaku end user setelah menggunakan sistem, itu juga dilihat. Selanjutnya adalah whether the system has caused constructive organizational change. Apakah KMS yang dibangun tadi telah menyebabkan perubahan yang bersifat konstruktif, membangun bagi organisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah whether the system has benefit the operational cost ya. Bagaimana KMS yang dibuat itu memberikan manfaat terutama pada biaya operasinya ya. Jadi biaya operasinya cenderung bisa lebih hemat gitu ya misalnya. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada what does knowledge sharing involve. Jadi knowledge sharing itu melibatkan apa saja atau seperti apa. Begitu juga dengan what does knowledge transfer involve. Jadi kata kuncinya pada knowledge sharing dan knowledge transfer. Agenda ada 5 table of contents pada pertemuan kali ini, dimulai dari fundamental knowledge transfer and sharing, employees vocational needs, converting experience into knowledge via knowledge transfers, strategy of knowledge transfer, serta role of internet in knowledge transfer and sharing. Knowledge transfer and sharing, KTNS, play a vital role in organizational growth by facilitating the flow of critical information. Fundamental KTNS involves systematically exchanging explicit and tacit knowledge to enhance efficiency. Addressing employees' vocational needs ensures relevance and engagement in the process. Converting individual experience into organizational knowledge allows sustainable development and innovation. Effective KT strategies such as mentoring, documentation, and collaboration tools optimize this process. The Internet significantly amplifies KTNS by enabling real-time communication, digital repositories, and global knowledge networks. Together, these elements support a culture of continuous learning and knowledge retention in dynamic work environments. Introduction. Knowledge transfer is done directly by working together, communicating, learning by doing, apprenticing through face-to-face discussions, or embedding knowledge through procedures, mentoring, or document exchange. Nah, jadi knowledge transfer itu dilakukan dengan cara bekerja bersama-sama, melakukan berkomunikasi, learning by doing ya, ada diskusinya, atau bisa juga kita benamkan dalam bentuk prosedur, mentoring, atau pertukaran dokumen. Sehingga knowledge itu bisa ditransfer, bisa dari repository to people. Repository itu adalah tempat knowledge base-nya ya, ke orang yang akan memakainya. Atau bisa juga dari team to individual.
Team to individual, jadi ada kelompok orang mengerjakan activity, dia dapat knowledge baru di-share ke individual tertentu. Atau bisa juga antar individuals yang ada di dalam suatu organisasi. Ini dari Awad dan Ghaziri. Kita perhatikan ya gambar di sini. Knowledge transfer is prescribed for knowledge sharing for competitive advantage, performance, and profitability. Jadi knowledge transfer itu merupakan persyaratan ya untuk knowledge sharing bagi keunggulan kompetitif, kinerja, serta profit ya. Dalam sejumlah kasus, knowledge transfer itu memfasilitasi knowledge sharing, sedangkan knowledge sharing sendiri making available what is known. Jadi sesuatu yang sudah kita ketahui itu menjadi available untuk tim yang ada di institusi kita. Fundamental of knowledge transfer should be a daily integral part of our learning organization. Jadi bagusnya knowledge transfer itu bukan lagi menjadi per periode tahunan, semester, bulan, atau mingguan, bahkan sekarang sudah menjadi daily ya, dan menjadi bagian yang terintegrasi dari organisasi kita. Transmitting or conveying the knowledge of one source to another source and appropriate use of the transmitted knowledge. Jadi kita transmitkan pengetahuan dari satu sumber ke sumber yang lain ya. Tujuannya adalah untuk promote atau facilitate knowledge sharing, increase collaboration and networking. By working together, communicating, learning by doing, embedding knowledge through procedures or document exchange. Jadi bisa dilakukan dengan kerjasama, komunikasi, learning by doing, kemudian mengembed knowledge melalui prosedur-prosedur dari perusahaan, atau bisa juga pertukaran dokumen. Knowledge transfer factors. Jadi ada 3 faktor ya untuk mentransfer pengetahuan dari versi Awad dan Ghaziri. Yang pertama itu adalah where knowledge is transferred from, atau sumbernya ya. Ini bisa berupa knowledge bases, innovation, lesson learned, program, books, expertise, articles, atau data warehouse. Kemudian media perantaranya ya. Ini bisa melalui local area network, LAN, wireless transmission, secure versus unsecure lines, atau bisa juga encrypt or plain text. Kemudian baru tujuannya ya, atau where knowledge is transferred to. Bisa ke apprentice, user, another computer, a team, any authorized individual, a manager, a customer, or an automated product maker. Knowing the gap. A situation where an organization knows what to do, but ignore the information available and perform differently. Jadi suatu kondisi di mana organisasi itu tahu apa yang semestinya dia lakukan, tapi diabaikan informasi yang tersedia, bahkan dia bertindak secara berbeda ya. Knowing about this problem should help organization make correction, set up knowledge transfer and sharing environment to benefit all employees. Ini partial view of a knowledge transfer and sharing scenario. Jadi ini bisa saja knowledge source-nya itu misalnya di sini ada 5. Ada application, expert repositories, trainers, computerized education system, customer service, representative self-field service ya. Dan masing-masing bisa melakukan transfer sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya untuk KBS application, dia bisa melakukan transfer knowledge-nya ke knowledge worker atau juga ke knowledge application product. Sedangkan expert repository bisa ke knowledge based customer service atau ke knowledge worker. Bisa juga hanya ada satu transfer, misalnya dari trainer ke knowledge worker. Kemudian juga dari computerized education system ke knowledge worker. Bahkan bisa juga ke banyak tujuan ya, misalnya di customer service representative, sales and service itu bisa ke knowledge based customer service, kemudian dia juga bisa ke aplikasi produk sampai ke patent technology. Guideline for successful knowledge transfer and sharing. Jadi yang pertama harus building an atmosphere of trust within the organization. Jadi kita harus membangun atmosfer kepercayaan dalam suatu organisasi. Kemudian yang dikembangkan adalah collaboration atau cooperation, bukan rivalry atau competition. Selanjutnya adalah creating culture to accommodate change. Selanjutnya adalah reasoning atau penalaran ya. Di sini kita perlu tahu why, alasan kenapa melakukan sebelum processing atau how-nya ya. Jadi how-nya tetap penting, tapi why-nya juga yang harus diketahui. Knowing how the organization handle the mistake. Kita harus tahu bagaimana organisasi menangani kalau ada kesalahan-kesalahan. Dan yang terpenting adalah doing is better than talking.
kerjakan apa yang bisa dibanding hanya talking aja ya. Once you do it, you will know. Selanjutnya adalah how management view and reward knowledge transfer. Jadi bagaimana pihak manajemen melihat knowledge transfer itu serta memberikan rewardnya ya. Kemudian baru determine employee job satisfaction. Ini degree sepuas apakah ya vocational needs dan job requirement para karyawannya. Employee vocational needs atau kebutuhan kekhususan dari pegawai ya. Ini mulai dari ability utilization, kemampuan menggunakan utilitas, advancement prospect, level of achievements, level of creativity, compensation, independence, sampai ke authority ya. Walaupun authority ini tetap juga dia harus under supervision. Selanjutnya adalah level of responsibility, seberapa tinggi tanggung jawabnya, recognition-nya, statusnya, job security, variety sampai ke kondisi kerja atau work condition. Employee job satisfaction ya atau kepuasan kerja pegawai ini dilihat dari suatu konsep model ya. What the job offer to employee ya. Apabila itu bersesuaian dengan employee vocational needs met by jobs, maka kalau terpenuhi yes ya, harusnya dia mendapatkan high incentive. Sebaliknya, apabila tidak terlalu cocok, maka dia akan low incentive. Converting experience into knowledge via knowledge transfer. Jadi yang pertama itu kita harus ketahui dulu tujuannya apa, kemudian baru di perform a task ya, dia melakukan satu tugas, outcome-nya seperti apa, baru dibandingkan antara action yang atau energi yang dia lakukan dengan hasilnya. Nah, maka akan ada feedback berupa new knowledge dari perform task itu ya. Transfer metodnya ini bisa face to face atau verbal, bisa knowledge base, bisa formulir-formulir atau bentuk-bentuk yang lainnya. Strategi of knowledge transfers ada 3 ya. Yang pertama itu adalah collective sequential transfers. Ini specialized team perform same function at other sites. Jadi ini merupakan transfer yang sequential secara kolektif di mana tim khusus mengerjakan fungsi yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Misalnya tim A bekerja pada proyek di site A, kemudian dia mengevaluasi pengetahuan yang didapat ketika bekerja di site tersebut ya. Kemudian baru evaluate each member action before the next job. Setiap membernya itu akan dievaluasi ya, seperti apa aksinya. Kemudian baru dilakukan revisi atau redesign terhadap penugasan dari masing-masing member untuk merefleksikan pengetahuan yang diambil dari job sebelumnya. Kemudian tim yang sama akan mengerjakan proyek yang mirip pada site B. Jadi yang berbeda di sini adalah tempatnya ya atau objeknya. Yang kedua adalah explicit inter-team transfer. Jadi ada inter-team transfer ya. One team share experience with another working on a similar job at another sites. Nah, jadi di sini suatu tim akan membagikan pengalamannya dengan tim yang lain yang bekerja pada job yang mirip pada tempat yang berbeda ya. Jadi misalnya ada tim C ini bekerja pada project site C. Lanjut setelah dia mengerjakan tugasnya, knowledge capture through experience didapatkan knowledge-nya apa? Maka tim C akan mentransfer pengetahuannya ke tim D yang akan bekerja pada site D. Nah, di sini boleh terjadi feedback ya, di mana tim D work on project benefiting from tim C experience. Jadi tim D di sini akan bekerja harusnya lebih baik ya, karena dia sudah mendapatkan manfaat yang dialami dari tim C. Maka tim D share experience with tim E at site E, seterusnya ya. Strategi of knowledge transfer yang ketiga yaitu adalah tacit knowledge transfer. Ini berupa unique in complex, non-algorithmic project where knowledge is mentally stored. Nah, ini misalnya tim A terdiri dari 11 spesialis. Kemudian baru akan melakukan transfer berupa tacit knowledge transfer ke tim B ya.
Team B contohnya ini terdiri dari 18 spesialis ya. Sehingga bisa terjadi ya, knowledge have to be modified in the language, tone, and content to be useful. Karena yang ditransfer ini adalah knowledge transfernya ya. Role of internet in knowledge transfer and sharing. Jadi, bagaimana peranan internet di knowledge transfer and sharing ya? Yaitu accommodate knowledge exchange and communication. Jadi mengakomodasi pertukaran pengetahuan serta komunikasinya, allow sending message to multiple persons simultaneously. Jadi memungkinkan untuk pengiriman pesan ke banyak orang secara terus-menerus, over variety of services, jadi menawarkan sejumlah ragam layanan ya, serta integrate system and network. In conclusion, effective knowledge transfer and sharing are essential for organizational growth, addressing employees' vocational needs by converting experience into valuable knowledge. Strategies such as mentorship, training, and collaborative tools enhance this process. The Internet plays a pivotal role by facilitating real-time access to knowledge and fostering global collaboration. By leveraging these strategies, organizations can optimize knowledge flow, boost innovation, and maintain a competitive edge. Oke, sekarang baru masuk ke assignment ya. Jadi pada assignment 9 tetap berbasiskan dengan tema kelompok Anda. Browse at least 3 sources of knowledge sharing by using social media. Jadi kamu harus mencari 3 sumber terkait dengan knowledge sharing by using social media from journal proceeding, article, book, etc. Cari yang ada gambarnya serta cantumkan referensinya. Save your assignment in Word as your class kode 9 ya. Baru di store di Dropbox and paste the URL from Dropbox into the submitted URL. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.